Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aziza dengan NIM 2104236. Baiklah, saya akan mempresentasikan mengenai pengertian, proses, dan advokasi kebijakan. Pengertian advokasi kebijakan adalah suatu proses terencana dan sistematis yang dilakukan untuk memperbaiki atau mengubah suatu kebijakan publik sesuai dengan kehendak atau kepentingan siapa yang mendesakkan terjadinya perbaikan dan perubahan tersebut dengan jalan mempengaruhi. Menurut Kominsky dan Wamsey, advokasi adalah pekerjaan yang memberikan keunggulan kerja sosial versus pekerjaan lain. Mereka juga menafsirkan advokasi adalah tindakan yang tidak mengubah kebijakan. Menurut Schneider, advokasi adalah pekerjaan sosial secara eksklusif dan menguntungkan bagi klien dengan tujuan mempengaruhi sistem pengambilan keputusan terkadang tidak responsif dan tidak adil. Kemudian menurut Sheila Espinevialus, advokasi adalah tindakan strategis dan terpadu yang dilakukan oleh individu dan kelompok untuk memberikan masalah masukan dan masalah pada desain dan rencana kebijakan. Ada 3 jenis-jenis advokasi, yaitu yang pertama advokasi diri, yaitu advokasi yang dilakukan pada skala lokal dan sangat pribadi. Misalnya ketika mahasiswa dan tiba-tiba diskorsing oleh universitas tanpa kejelasan, maka advokasi yang dilakukan adalah untuk menemukan kejelasan atau klarifikasi di universitas. Kedua, yaitu advokasi kasus. Itu advokasi dilakukan sebagai proses konseling orang atau kelompok yang belum memiliki pembelaan diri dan kelompoknya. Kemudian, advokasi hukum adalah serangkaian tindakan oleh ahli hukum dan atau otoritas bantuan hukum dalam bentuk konsultasi, negosiasi, mediasi, dan bimbingan, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa dimensi hukum. Selanjutnya, proses advokasi, yaitu yang pertama tentukan isu strategis dari sebuah masalah. Advokasi harus memiliki fokus yang jelas. Akan sangat sulit jika advokasi memiliki fokus masalah yang tidak memiliki skala prioritas. Contoh, untuk masalah kesejahteraan petani, para serikat tani di suatu desa menuntut pemerintah untuk menurunkan harga pupuk. Karena dengan tingginya harga pupuk, para petani hanya mampu membeli sedikit pupuk yang berakibat pada buruknya kesuburan padi. Yang kedua, pengumpulan data. Data adalah elemen yang sangat penting karena data diyakini adalah sebuah fakta yang nyata. Data yang diperoleh pun harus menunjukkan komparasi atau perbandingan angka dari tahun ke tahun. Contoh, Serikat Tani menunjukkan data bahwa dalam 5 tahun terakhir harga pupuk selalu naik tiap tahunnya. Tunjukkan juga angka konsumsi pupuk tani dalam 5 tahun terakhir. Selanjutnya, yang ketiga, buatlah sekutu dengan organisasi yang memiliki kepentingan yang sama. Sekutu atau aliansi adalah elemen advokasi yang mampu menambah sumber daya massa dari advokasi. Tidak bisa dipungkiri, massa yang banyak akan membuat media tertarik untuk meliput. Massa yang banyak setidaknya juga akan membuat gentar lawan. Selanjutnya, yang keempat, lemparkan isu dan kampanye massa. Melemparkan isu bisa dilakukan dengan berbagai cara. Aksi pencerdasan membuat press conference di media massa dan menyebarkan selebaran yang berisi tuntutan advokasi adalah berbagai cara yang bisa digunakan untuk melempar isu ke masyarakat. Selanjutnya, lobby dan pendekatan dengan pengambil keputusan. Setelah power, massa sudah sangat masif dalam penyebaran isu. Maka sudah saatnya bangun komunikasi dengan pengambil keputusan di pemerintahan atau perusahaan. Komunikasi yang bersifat politis ini diharapkan dapat merubah sistem atau kebijakan yang pada akhir dapat menuntaskan tujuan advokasi itu sendiri. Yang keenam, yaitu kontak media massa. Selalu jaga komunikasi yang baik dengan media massa, karena media massa adalah kunci utama bagi advokasi untuk dapat diinformasikan secara mengakar kepada masyarakat. Selanjutnya, demonstrasi. Demo adalah jalan terakhir dari sebuah advokasi yang tidak juga dapat merubah kebijakan. Seperti yang dikatakan di atas, dengan kekuatan massa yang banyak, media tidak akan segan-segan untuk meliputi dan sang mengambil keputusan secara tidak langsung akan sedikit gentar. Ini hukum alam. Selanjutnya, yang kedelapan, lakukan evaluasi. Advokasi tidak selalu berhasil merubah suatu kebijakan. Jika gagal dalam advokasi, lakukan evaluasi untuk menentukan langkah apalagi yang akan diambil untuk merubah kebijakan. Jika advokasi berhasil, tetap lakukan evaluasi, karena sesungguhnya evaluasi tidak hanya bertujuan untuk membahas kekalahan, tapi juga untuk menjaga suatu kemenangan. Sekian pemaparan materi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.